Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tugas mekanika tanah 2 dari kelas A dengan dosen Bu Laili Indah Fatmawati STMT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suryadi Asmara dengan NBI 14320000115. Dan saya Ibni Akil dengan NBI 143200135. Nah, selanjutnya langsung saya bacakan untuk soalnya. Yang pertama, Unconfinite Compression Test atau UCT. Data hasil percobaan, tabel 1, data percobaan, keterangan diameter cincin luar nilai 5,5 satuan cm, diameter cincin dalam 5 satuan cm, berat tanah basah 400 gram, kontainer 36,91 gram, tinggi tanah padat 10 cm, diameter tanah padat 5 cm, luas penampang 19,625 cm persegi, dan berat tanah kering 350 gram. Kemudian ada tabel 1.2 data hasil percobaan tanah undisturbed. Yang pertama, di waktu 0 menit, deformasinya 0, beratnya 0. Di waktu 0,5 menit, deformasinya 0,46 mm, beratnya 60 kg. Di waktu 1 menit, deformasinya 0,89 mm, beratnya 92 kg. Di menit kedua, deformasinya 1,80 mm, beratnya 115 kg. Di menit ketiga, deformasinya 2,80 mm, beratnya 120 kg. Di menit keempat, deformasinya 4 mm, beratnya 160 kg. Di menit kelima, deformasinya 5 mm, beratnya 117 kg. Di menit ke-6, deformasinya 6 mm, beratnya 110 kg. Kemudian ada data hasil percobaan tanah remold. Di menit ke-0, deformasinya 0, beratnya 0. Di menit 0,5, deformasinya 0,50, beratnya 6 kg. Di menit ke-1, deformasinya 0,95 mm, beratnya 15 kg. Di menit kedua, deformasinya 1,80 mm, beratnya 32 kg. Di menit ketiga, deformasinya 2,80 mm, beratnya 30 kg. Di menit keempat, deformasinya 3,80 mm, beratnya 25 kg. Di menit kelima, deformasinya 4,80, beratnya 17 kg. Kemudian ada perhitungannya. Yang pertama, sigma sama dengan delta L per L0 kali 100%. Selanjutnya ada A sama dengan A0 per 1 min S. Yang selanjutnya delta alpha sama dengan delta P per A. Kemudian CU sama dengan QU per 2. Yang selanjutnya ada ST sama dengan QU undisturbed per QU remold. Selanjutnya ada kadar air dalam persen sama dengan WS per min WD per WD kali 100%. Kemudian menghitung kadar air benda uji berdasarkan persamaan 1.6. Maka kadar air sama dengan 400 gram dikurangi 350 gram dibagi 350 gram dikali 100%. Hasilnya 14,29%. Kemudian menghitung luas penampang benda uji semula. Rumusnya Pi kali R kuadrat sama dengan 3,14 dikali 2,5 pangkat 2. Hasilnya 19,625 cm persegi. Kemudian ada simple undisturbed, menghitung regangan aksial atau C berdasarkan persamaan 1.1. Maka di waktu 0,5 sama dengan 0,46 mm dibagi 100 mm dikali 100%.
sama dengan 0,46%. Di menit ke-1, 0,89 mm dibagi 100 mm dikali 1%, hasilnya 0,89%. Di menit kedua, 1,80 mm dibagi 100 mm dikali 100%, hasilnya 1,80%. Di menit ketiga, 2,80 mm dibagi 100 mm dikali 100%, hasilnya 2,80%. Di menit keempat, 4,00 mm dibagi 100 mm dikali 100%, hasilnya 4,00%. Di menit kelima ada 5,00 mm dibagi 100 mm dikali 100%, hasilnya 5,00%. Di menit ke-6 ada 6,00 mm dibagi 100 mm dikali 100%, hasilnya 6,00%. Kemudian menghitung luas penampang rata-rata atau A berdasarkan persamaan 1,2. Di menit 0,5 sama dengan 19,625 cm persegi dibagi 1 dikurangi 0,46% sama dengan 19,715692 cm persegi. Kemudian di yang ke menit 1 sama dengan 19,02. Bisa minta tolong scroll ke atas, Mas. Nah, dibagi 1 kurangi 0,89%. Hasilnya 19,801231 cm persegi. Di menit kedua, 19,652 cm persegi dibagi 1 dikurangi 1 dikurangi 1,80% sama dengan 19,984,725 cm persegi. Di menit ketiga, 19,625 cm persegi per 1 min 2,80%. Hasilnya 20,190329 cm persegi. Di menit keempat sama dengan 19,625 cm persegi per 1 dikurangi 4,00% sama dengan 20,442708 cm persegi. Di menit kelima sama dengan 19,625 cm persegi per 1 min 5,00% sama dengan 20,657895 cm persegi. Dan di menit ke-6 sama dengan 19,625 cm persegi per 1 min 6,00%, hasilnya 20,877660 cm persegi. Kemudian ada menghitung tegangan deviator atau delta alfa berdasarkan persamaan 1,3. Tegangan deviator di menit 0,5 sama dengan 60 kg per 19,715692 cm persegi. Hasilnya 3,043261 kg per cm persegi. Di tegangan deviator di menit ke-1 sama dengan 92 kg per 19,80123 cm persegi. 19,80131 cm persegi sama dengan 4,646176 kg per cm persegi. Tegangan deviator di menit kedua sama dengan 115 kg per 19,984725 cm persegi sama dengan 5,754395 kg per cm persegi. Tegangan deviator di menit ketiga sama dengan 120 kg per 20,190,329 cm persegi sama dengan 5,943439 kg per cm persegi.
tegangan deviator di menit keempat sama dengan 160 kg per 20,442708 cm persegi. Hasilnya 7,826752 kg per cm persegi sebagai QU undisturbed. Kemudian di tegangan deviator di menit kelima sama dengan 117 kg per 20,657895 cm persegi sama dengan 5,663694 kg per cm persegi. Dan di tegangan deviator di menit ke-6 diperoleh sama dengan 110 kg per 20,877660 cm persegi sama dengan 5,268790 kg per cm persegi. Kemudian menghitung kuat geser undrained atau CU berdasarkan persamaan 1.4, maka QU undisturbed sama dengan 7,826752 kg per cm persegi, maka CU undisturbed sama dengan 7,826752 kg per cm persegi dari QU undisturbed per 2 sama dengan 3,913376 kg per cm persegi. Maka diperoleh grafik sebagai berikut. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya bernama Ibni Akil. Untuk Ibni Akil silakan. Ya, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Seperti yang bisa dilihat di sini, sampel remolet itu menghitung tegangan aksial berdasarkan persamaan 1.1. Maka seperti yang bisa dilihat di sini, dalam waktu 0,5 atau setengah menit itu 0,5 mm per 100 dikali 100% sama dengan 0,50%. Sedangkan di menit 1 itu 0,95 mm di per 100 mm dikali 100% sama dengan 0,95%. Dan seterusnya itu seperti yang bisa dilihat di sini di menit kedua hasilnya jadi 1,80%. Di menit 3 hasilnya jadi 2,80%. Di menit keempat hasilnya setelah dihitung jadinya 3,80%, dan di menit kelima hasilnya setelah dihitung 4,80%. Nah, dilanjut dengan menghitung luas penampang rata-rata A berdasarkan persamaan 1.2, maka bisa dilihat di sini di menit setengah 0,5 setelah 19,2625 cm persegi per dalam kurung 1 dikurangi 0,50% yang dari persamaan 1, hasilnya jadi 19,7236118 cm persegi. Dilanjut dengan di menit ke-1 dengan perhitungan yang sama dengan hasil yang sebelumnya juga, hasilnya jadi 19,813226 cm persegi, dan seterusnya. Di menit kedua jadi 19,984725 cm persegi, di menit ketiga jadi 20,190329 cm persegi, di menit keempat jadi 20,402,208 cm persegi, dan di menit kelima jadi 20,61449 cm persegi. Nah, menghitung tegangan definator ketiga berdasarkan persamaan ketiga. Nah, ini dari rumus yang bisa diambil di sini itu diambil dari yang sebelum-sebelumnya juga. Seperti yang di 0,5, 6 per hasil dari sebelumnya di persamaan ini. Di persamaannya hasilnya untuk 0,5 adalah 0,34
0,304204 kg per cm persegi. Untuk menit 1 itu hasilnya 0,757070 km persegi, dan yang ditemukan di sini adalah di menit kedua hasilnya jadi 1,601223 kilogram per cm persegi, yaitu CU remolet. Dilanjut dimasukkan di persamaan keempat, karena CU remoletnya udah ketemu, jadi hasilnya 1,601223 cm persegi. Maka CU remolet itu hasilnya yang di menit kedua ini dibagi 2, hasilnya adalah 0,80800,611 kilogram per centimeter persegi. Hasilnya grafiknya bisa dilihat di sini untuk grafik 1.2. Dilanjut dengan analisis dan kesimpulan. Tabel 1.4 rekapitulasi data hasil perhitungan. CU undisturbed itu hasilnya adalah seperti yang bisa dilihat di sini, sedangkan CU remoletnya bisa dilihat di sini. Dan sebelumnya itu QU, yang di bawahnya adalah CU. CU bisa dilihat di sini hasilnya 3,913376 km per cm persegi. Sedangkan QU-nya itu adalah 7,826752 km persegi. Nah, maka derajat kepekaan itu ST sama dengan 7,826752 km per kilogram per cm persegi per 1,60123 km. Hasilnya 4,88794 kg per cm persegi. Dari hasil uji tekan bebas yang telah dilaksanakan, dapat parameter QU dan CU. Nilai QU adalah simple tanah industri dengan adalah nilai tegangan maksimum yang menyebabkan keruntuhan pada tanah. Pada grafik 1.1 tadi yang ada di atas yang dibacakan oleh Mas Surya, nilai CU adalah nilai pada puncak grafik, yaitu sebesar 7,82672 kg per cm persegi. Sedangkan sampel tanah remolet didapatkan nilai CU sebesar 1,60122 kg per meter persegi. Hubungan antara QU dan konsisten tanah menunjukkan klasifikasi tanah berdasarkan sifat fisiknya, dan hasil percobaan yang telah dilakukan tanah menggunakan tergolong tanah yang jenis lempung dengan kesensitifan rendah, di mana apabila terjadi kerusakan struktural pada tanah tersebut, maka perubahan penurunan kuat tekan dangernya tidak begitu besar. Kesimpulan, kekuatan geser Andre CU dari tanah undisturbed sebesar 7,826752 kg per cm persegi, sedangkan nilai CU-nya dari sampel tanah remolet sebesar 1,601223 kg per cm persegi. Tanah yang strukturnya sudah terganggu atau rusak mengalami penurunan kekuatan. Derajat kejenuhan dalam kurung ST yang didapat dari tanah undisturbed
maupun tanah remolet sebesar hasil dari pengurangan ini. Sebesar 4,887984 kilogram per sentimeter persegi. Kedua, direct share test. Data hasil percobaan, hasil uji geser langsung suatu contoh tanah lempung berpasir berbentuk silinder diketahui diameter contoh tanah 50 mm. Tebal contoh tanah 25 mm. Tentukan nilai parameter kuat tanah tersebut dari data berikut. Data yang bisa dilihat di sini, sampel nomor 1, beban notifnya 100, beban geser saat runtuh itu 100, beban geser residunya 35. Sedangkan sampel nomor 2 itu 200, beban geser saat runtuhnya 125 dan beban geser residunya 45 dan seterusnya. Perhitungan. Tekanan geser R sama dengan F bagi A. Tegangan normalnya sama dengan N bagi A. Keterangan. Menghitung luas penampang benda uji. Pi kali rata-rata pangkat 2 sama dengan 3,14 kali 25, 2,5 pangkat 2 sama dengan 19,625 cm persegi. Jika dirubah ke meter sama dengan 0,00196 meter persegi. Perhitungannya bisa dilihat di sini. Untuk percobaan pertama 100 Newton dibagi sama hasil dari meter ini, dari luas penampang benda ujinya, sama dengan 51,002 kilonewton per meter persegi. Untuk percobaan kedua yang ditambah jadi 200, hasilnya 102,004 kilonewton per meter persegi. Untuk percobaan ketiga 1,53 1,53,06 kilonewton per meter persegi. Untuk nomor 4, percobaan keempat itu sama dengan 229,59 per kilonewton per meter persegi. Sedangkan untuk menghitung tegangan geser saat runtuh itu sama seperti hitungan sebelumnya. Cuman bedanya di angka atasnya. Nah, perbedaannya ada di percobaan nomor 2. Yang nomor 2 itu jadi 125 Newton. Hasilnya jadi 63,78 kilonewton per meter persegi. Percobaan ketiga jadi 207 Newton sama dengan 137 per 76 kilonewton per meter persegi. Sedangkan percobaan keempat jadi 204,8 kilonewton per meter persegi. Nah, menghitung tegangan geser residu. Untuk tegangan geser residu itu untuk percobaan pertama 335 Newton per 0,00196 meter persegi kali 10 pangkat min 3. Hasilnya sama dengan 17,86 kilonewton per meter persegi. Untuk
percobaan kedua sama dengan 2296 kilonewton per meter persegi. Untuk percobaan ketiga sama dengan 51,02 kilonewton per meter persegi, dan sedangkan percobaan keempat sama dengan 76,53 kilonewton per meter persegi. Ini hasil dari perhitungan, data hasil penghitungan direct shear test. Bisa dilihat ini hasil dari perhitungan yang tadi. Untuk beban normalnya hasilnya ini, untuk beban gesernya hasilnya ini, dan untuk beban geser residunya hasilnya ini. Ini adalah grafik direct shear test. Bisa dilihat di sini grafiknya naik terus ke atas. Sudah. Dari Saudara Agil udah membantu untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.